Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat Ma'ruf, di mana untuk video kali ini yaitu untuk mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah digital inovatif entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM C PMS CPOD yang mengambil opsi 1 yaitu analisis konsep digital marketing strategi sesuai dengan materi di sesi 11. Analisis strategi pemarasan digital dengan Sostek. Sostek adalah kerangka yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif. Sostek terdiri dari 6 komponen. Yang pertama situation, situasi saat ini, dan yang kedua objektif, tujuan, dan yang ketiga strategi, yang keempat taktik, dan yang kelima action, yang keenam adalah kontrol atau pengendalian. Definisi pemasaran digital. Proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan/atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Pemasaran digital. Pemasaran digital adalah proses promosi produk atau jasa menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mencapai target pasar. Peran strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital membantu bisnis digital meningkatkan visibilitas, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan traffic website, dan meningkatkan konversi penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan teknologi digital. Strategi ini membantu perusahaan meningkatkan visibilitas, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. A. Tujuan strategi pemasaran digital. Meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan traffic website, meningkatkan konversi penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan. B. Fungsi strategi pemasaran digital. Yang pertama, meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi pemasaran, meningkatkan pengukuran hasil pemasaran, meningkatkan kemampuan adaptasi perubahan pasar. Lalu yang C, pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan keunggulan kompetitif, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar digital. Model perencanaan Sostek. Sostek adalah kerangka perencanaan strategis yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital. Berikut adalah 6 tahapan dalam model perencanaan Sostek. Yang pertama, situation, analisis situasi. Analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Identifikasi target pasar dan perilaku konsumen. Analisis kompetitor dan posisi pasar. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Lalu yang kedua, objektif atau tujuan. Menentukan tujuan pemasaran digital yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. SMART. Contoh, meningkatkan traffic website sebesar 20% dalam 6 bulan. Lalu yang ketiga, strategi. Menentukan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan tujuan. Contoh, menggunakan konten marketing dan sosial media marketing untuk meningkatkan brand awareness. Lalu yang keempat, taktik. Menentukan taktik yang spesifik untuk melaksanakan strategi. Contoh, yang pertama membuat konten blog yang berkualitas dan dioptimalkan untuk SEO. Lalu yang kedua, menggunakan iklan Facebook untuk meningkatkan traffic website. Yang kelima, action, aksi. Melaksanakan taktik yang telah ditentukan. Contoh satu, membuat dan mempublikasikan konten blog. Yang kedua, mengatur dan menjalankan iklan Facebook. Dan yang keenam, kontrol dan monitor. Mengukur dan memantau hasil aksi. Contoh yang pertama, menggunakan Google Analytics untuk memantau traffic website. Yang kedua, menggunakan Facebook Insight untuk memantau kinerja iklan. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan.
Mari kita ambil contoh perusahaan Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia sebagai studi kasus. Yang pertama, situasi analisis. Tokopedia berdiri pada tahun 2009 dan telah berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Mereka memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan menawarkan lebih dari 10 juta produk. Yang kedua, objektif atau tujuan. Tokopedia memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan dan meningkatkan jumlah pengguna aktif sebesar 30% dalam 1 tahun. Yang ketiga, strategi. Tokopedia menggunakan strategi pemasaran digital yang kuat, termasuk Search Engine Optimization (SEO). Tokopedia mengoptimalkan situs webnya untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Media sosial. Tokopedia memiliki kehadiran kuat di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Iklan digital. Tokopedia menggunakan iklan digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan penjualan. Influencer marketing. Tokopedia bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk-produknya. Yang keempat, taktik. Tokopedia menggunakan taktik seperti membuat konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan engagement, menggunakan email marketing untuk meningkatkan penjualan, dan yang ketiga, mengadakan promo dan diskon untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang kelima, action atau aksi. Tokopedia telah melakukan beberapa aksi seperti yang pertama, meluncurkan aplikasi mobile untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua, meningkatkan fitur keamanan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan yang keenam, kontrol dan monitor. Tokopedia menggunakan alat analisis data seperti Google Analytics untuk memantau kinerja situs webnya dan meningkatkan strategi pemasaran digitalnya. Berikut adalah rekomendasi strategi pemasaran digital untuk Tokopedia. Yang pertama, peningkatan pengalaman pengguna. Yang pertama, meningkatkan kecepatan loading situs web dan aplikasi mobile untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Lalu, meningkatkan fitur pencarian untuk pencarian produk untuk memudahkan pengguna menemukan produk yang dicari. Lalu yang kedua, peningkatan keamanan. Meningkatkan fitur keamanan seperti verifikasi akun dan proteksi data untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang ketiga, peningkatan konten. Membuat konten yang lebih menarik dan relevan untuk meningkatkan engagement pengguna. Menggunakan video dan gambar untuk mempromosikan produk. Lalu yang keempat, peningkatan kemitraan. Meningkatkan kemitraan dengan influencer dan brand untuk meningkatkan kesadaran merek. Menggunakan program afiliasi untuk meningkatkan penjualan. Dan yang kelima, peningkatan analisis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan meningkatkan strategi pemasaran digital. Menggunakan machine learning untuk memprediksi perilaku pengguna. Dan yang keenam, peningkatan layanan pelanggan. Meningkatkan layanan pelanggan melalui chat dan email untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu, menggunakan chatbot untuk meningkatkan responsivitas layanan pelanggan. Dengan menerapkan rekomendasi strategi pemasaran digital di atas, Tokopedia dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dan meningkatkan penjualan. Baik, sekian presentasi untuk UAS pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.